Baik, perkenalkan nama saya Lewita Syafrilia, NIM 18060008 dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat daerah tersebut melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di daerah tersebut dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta yang tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Masalah pokok pembangunan daerah itu terletak pada penekanan kebijakan pembangunannya yang didasari pada kekhasan daerah atau endogenous development dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal. Materi yang pertama itu masuk arti penting dimensi daerah. Di Indonesia dan maupun di negara-negara besar lainnya selalu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek daerahnya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan kenapa isu daerah itu tersebut menjadi sangat penting. Yang pertama yaitu alasan kesenjangan yang tinggi. Di setiap daerah itu pasti ada yang namanya daerah yang kaya dan ada daerah yang miskin. Karena kesenjangan ini, maka perlu diberikan perhatian yang lebih besar agar kesenjangan tersebut dapat diatasi. Masalah yang kedua yaitu alasan politik, di mana politik ini akan mempengaruhi pembangunan daerah untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu distribusi sumber daya alam yang tidak merata. Distribusi sumber daya alam tidak merata ini perlu diberikan perhatian agar dapat diatasi sehingga sumber daya alam di setiap daerah terdistribusi secara merata. Yang keempat yaitu dinamika spasial, dan yang kelima pengelolaan hubungan antar daerah, di mana tiap-tiap daerah itu perlu dikelola hubungannya agar suatu daerah terkoordinasi dengan daerah yang lainnya. Materi yang kedua yaitu pola-pola pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah itu dapat dilihat melalui beberapa indikator. Dari nilai yang dihasilkan oleh indikator-indikator tersebut, kita dapat melihat mana daerah yang pembangunannya sudah maju dan mana daerah yang pembangunannya belum maju. Indikator yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Dari nilai PDRB kita dapat melihat mana daerah atau provinsi yang lebih produktif karena dapat dilihat melalui jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap-tiap daerah. Yang kedua melalui konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran rata per kapita rumah tangga merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama waktu sebulan. Dan indikator yang ketiga melalui Human Development Index atau HDI. HDI mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis seluruhan komponen dasar kualitas hidup, di mana HDI ini dibangun melalui tiga pendekatan dimensi yang mencakup yang pertama umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Yang kedua, pengetahuan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga itu kelayakan hidup yang diukur melalui pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Frenti, NIM 18060027. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia yang dikenal juga dengan HDI atau IPM. Nah, Indeks Pembangunan Manusia ini mengukur capaian pembangunan manusia ini berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM ini dibangun atas dasar 3 dimensi, yang mana dimensi tersebut mencakup umur panjang, sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut
memiliki pengertian yang luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, maka digunakan angka rata-rata harapan hidup dan waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur pengetahuan, maka digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perbedaan tingkat pembangunan dapat juga dilihat melalui perbedaan kontribusi sektoralnya dalam pembentukan PDRB. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar peranan sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi seperti industri manufaktur terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Seperti kita ketahui, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau dari masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya faktor internal ini adalah tingkat pendidikannya yang rendah, sikap yang mudah menyerah, apatis, sikap menyalahkan orang lain sebagai penyebab, dan tidak punya keyakinan terhadap masa depannya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi penyebab dari penyebab ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kontrol dan kemampuan individu atau masyarakat itu sendiri. Yang mana contoh faktor eksternal penyebab ketimpangan adalah globalisasi. Dengan seiring berkembangnya zaman, dapat kita tahu begitu banyak terjadinya perkembangan, seperti salah satunya adalah teknologi. Nah, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, maka dia dengan mudah dapat menguasai teknologi tersebut. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah tidak akan tidak bisa menguasai dan menggunakan teknologi tersebut, sehingga masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi tersebut akan semakin terbelakang dan akan terjadi penyebab, dan ini akan menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan dari faktor eksternal. Perkenalkan, nama saya Cindy Azara Mikdad, NIM 18060034. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi atau arti otonomi daerah. Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Samsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau efektif, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadinya pemborosan anggaran. Otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, maupun di desa. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonom daerah, yaitu yang pertama adalah distribusi regional yang merata dan adil dan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik adanya sebuah keadilan secara nasional.
Yang kedua, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang ketiga, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang keempat, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.